Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya terima kasih kepada adik saya Faisal Assegaf yang mengundang. Jadi malam-malam Faisal telepon saya, dia tanya, ya, mana? Biasanya di Jakarta kah? Saya bilang iya, saya di Jakarta. Kemudian dinyatakan apa maksud dan tujuan mengadakan acara ini. Saya sangat mengapresiasi gagasan dan ide acara silaturahim kebangsaan. Kenapa? Diadakan, saya tanya, kapan diadakannya? Tanggal 14 Oktober. Saya senang sekali. Kenapa? Karena tanggal menyongsong 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda. Negara ini bisa merdeka karena Sumpah Pemuda, karena kita sudah sepakat bahwa bangsa yang majemuk ini adalah satu. Itu Sumpah Pemuda. Sekarang kenapa saya dengan senang hati menghadiri acara ini dengan satu? Karena saat ini tadi semua sudah bicara. Bangsa ini sudah menjadi terpecah belah. Saya minta maaf dengan segala rasa hormat saya. Ini kenyataannya. Saya dari awal saya sudah menengarai, karena saya mohon maaf dengan segala hormat. Karena apa? Acara 17 Agustus itu diperingati dengan menggunakan pakaian daerah masing-masing. Saya prihatin dan saya sudah bicara sama beberapa tokoh. Kenapa? Memang kita Bhinneka Tunggal Ika itu sudah selesai. Harusnya itu diajarkan oleh anak-anak kecil. Karena kalau kita tidak bersatu, kenapa saya prihatin dengan pakaian daerah masing-masing? Kita tahu, begitu kita tahu ada orang Batak pakai pakaian Batak, pasti orang Batak akan kumpul ke yang Batak. Orang Bali lihat ada pakaian Bali, pasti kumpul ke Bali. Orang Maluku, benar apa benar? Nah, ini kan sudah mengkotak-kotakkan. Kalau orang Solo pakai pakaian tajam. Saya melihat sebagai apa? Karena saya memang punya strong ya di dalam hal public relation. Public relation itu membaca message apa yang disampaikan, pesan apa yang akan disampaikan dari penampilan masing-masing. Ya, jadi saya terbiasa begitu. Jadi saya melihat ini sudah nggak benar. Kenapa harus dilakukan begini? Kalau anak kecil, anak TK di hari Kartini pakai baju Bhinneka Tunggal Ika, bagus memperkenalkan bahwa kita berbeda tetapi satu. Nah, ini makin lama saya lihat makin terpecah. Saya sedih, apalagi kita sudah sepakat Indonesia bisa merdeka karena apa? Karena Sumpah Pemuda, karena kita bersatu. Nah, kenapa jadi para Presiden Republik Indonesia, saya kebetulan aktif di forum internasional, selalu ketika keluar negeri dengan bangga mengucapkan bahwa dialah presiden dari Indonesia, di mana memimpin negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya apa? Muslim. Ini sebuah kebanggaan para presiden ketika berbicara di forum-forum internasional. Tapi kenapa di Indonesia sendiri sulit buat kita bersatu, jadi terpecah-pecah? Ini yang membuat saya prihatin, dan saya menyambut baik acara ini, dan saya mengundang semua elemen. Mari kita lupakan kemarin, mari kita sambut masa depan. Kita sambut Indonesia, kita lupakan masa lalu, karena tidak ada. Kita bilang belajar dari sejarah, benar, tetapi belajar dari sejarah untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Pemimpin itu apa tugasnya? Kalau dulu orang tua kita, keluarga kita menjadi pejuang kemerdekaan, sekarang kita harus mampu mengisi kemerdekaan. Apa itu mengisi kemerdekaan? Yaitu dengan mensejahterakan rakyat. Pertama yang harus diingat adalah memimpin untuk rakyat. Bukan, lupakan semua perbedaan kita. Mari kita bicara Indonesia first. Indonesia nomor satu.
Kepentingan keluarga, kepentingan pribadi adalah nomor 100. Setuju tidak? Biarkan Tuhan yang Maha Esa yang memikirkan keluarga kita. Mari kita memikirkan bangsa dan negara. Negara ini, bangsa ini harus menjadi negara dan bangsa yang berdaulat, bermartabat, dihormati. Tidak ada negara lain yang bisa merendahkan Indonesia yang sama-sama kita cintai. Setuju tidak? Jadi mari bersama-sama hadir ke acara ini 14 Oktober. Kita tidak pernah berusaha untuk mengecilkan Indonesia. Justru kita menjaga Indonesia agar tetap berdaulat. NKRI harga mati benar, tapi persatuanlah harga mati. Ingat, persatuan harga mati. Tidak boleh lagi kita terpecah belah. Setuju? Baik, jadi mari sama-sama. Tidak ada katakan, oh Bu Nur Hayati tokoh perempuan nggak ada. Sekarang saya ingin sekali, insya Allah, mimpi saya apa? Indonesia kembali dipimpin oleh seorang perempuan. Karena perempuanlah yang berpikir paling akhir untuk dirinya sendiri. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian mendukung politisi-politisi perempuan untuk maju ke menjadi presiden di Indonesia. Insya Allah 2029 nanti ada perempuan yang menjadi presiden Republik Indonesia. Setuju? Oke.